Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Lataiful Isyarat yang ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Kudus rahimahullah. Untuk matannya yaitu Nazam Waraqat yang ditulis oleh Syekh Al-Imriti rahimahullah. Ini adalah salah satu kitab yang menjelaskan tentang ilmu usul fiqih, tentang kaidah-kaidah fikih. Kita buka halaman ketiga dan ini adalah video yang ke-6. Izinkan saya untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Hadza wa qad ana asy-syuru'u fil maqsud fa aqulu bi'aunil malikil ma'bud. Hadza ay ifham hadza, fahamilah oleh engkau bahwasanya saat ini waqad ana asy-syuru'u fil maqsud. Waqad ana, dan sungguh telah tiba, telah datang waktunya apa asy-syuru'u, memulai, fil maqsudi, di dalam tujuan kita, yakni kajian tentang ilmu usul fikih. Fa aqulu, maka berkata aku, yaitu Syekh Abdul Hamid Kudus, bi'aunil malikil ma'budi, dengan memohon pertolongan kepada Allah yang maha merajai, al-ma'budi, yang disembah. Apa yang diucapkan? Qala, kepada lafaz qala. Jadi ini maqulul qawl dari aqulu. Syekh Abdul Hamid berkata bahwasanya qala an-nazim, telah berkata Nazim, orang yang menazamkan kitab Nazam Waraqat ini. Qala, telah berkata siapa an-nazimu nazim, yakni Syekh Al-Imriti rahimahullahu ta'ala, rahimah, semoga merahmatihu, kepada nazim siapa Allah ta'ala, Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, kepada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah maqulul qaul dari qala nazim. Yang ada di dalam kurung ini adalah bismillah dari matan. Adapun bismillah dari syarah sudah ada di halaman sebelumnya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ay anzimu, tegasnya menyusun aku, wa abtadi'u, dan memulai aku, bil basmalati, dengan membaca basmalah. Jadi ini ta'alluqnya basmalah adalah anzimu wa abtadi'u. Aku memulai dengan membaca basmalah, iqtidaan, karena mengikuti atau ittiba, bil kitabil azizi, dengan kitab Al-Quran yang mulia. Tentu saja ikut dengan pola Al-Quran yang diawali dengan basmalah. Wa amalan, dan karena mengamalkan, biqaulihi, dengan sabdanya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, tegasnya hadis kullu amrin dzibalin. Yang kedua tentu saja mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin, adapun segala urusan, segala aktivitas, dzibalin, yang memiliki hati, artinya ada nilai positif, memiliki nilai kebaikan, la yubda'u, yang tidak diawali, apa fihi kullu amrin, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka adapun itu kullu amrin, yaitu abtaru, yang terputus keturunannya, au ajdamu, atau
memiliki penyakit kulit, penyakit kusta, au aqta'u atau terputus ekornya atau terputus kedua tangannya. Riwayatin ay hadhihi riwayatin, ini adalah beberapa riwayat tentang redaksi hadis, di mana ada 3 redaksi, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Yang pertama, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Yang ketiga adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Jadi ada 3 redaksi hadis yang mana memiliki makna sama, yakni wal makna, dan adapun maknanya hadis, yaitu annahu sesungguhnya kullu amrin, yaitu naqisul barakati yang kurang keberkahannya, wa qalilul barakati dan sedikit keberkahannya. Jadi maknanya adalah sedikitnya keberkahan. Ini naqisu tanpa tanwin, jadi diniatkan idhofat kepada al-barakati. Titik. Wal kalamu, dan adapun bahasan alal basmalati atas basmalah, fi kulli fanin dalam setiap bidang pelajaran, artinya fan itu adalah cabang ilmu, yaitu katsirun sangat banyak, syahirun dan sudah masyhur. Basmalah dalam kajian ilmu usul fikih ada, basmalah dalam kajian ilmu fikih juga ada, kajian basmalah dalam ilmu nahwu ada, dalam ilmu sharaf ada, dalam ilmu balaghah ada, dalam ilmu akidah ada. Jadi sesuai dengan temanya tentang pelajaran apa. Itu maksud daripada wal kalam 'alal basmalah fi kulli fannin katsirun syahirun. Sehingga la yahtaju, tidak membutuhkan apa al kalam 'alal basmalah ila tasdirin, kepada ditulis rinci. Artinya sudah pada mafhum. Wa qad jama'tu, dan sungguh telah mengumpulkan aku, yaitu Syekh Abdul Hamid, fit takallumi, di dalam membahas alaiha atas itu basmalah, wa alal mabadi'il asyarati, dan atas mabadi' asyara ilmu usul fikih, ya, bima yunasibu hadzal fan, bima dengan kajian-kajian, yunasibu yang selaras apa ma hadzal fanna kepada fan ini, yakni usul fikih, risalatan kepada sebuah risalah, artinya sebuah kitab kecil, ja'altuha yang menjadikan aku kepada risalah kal muqaddimati, seperti muqaddimah pembukaan, li hadzal kitabi, bagi kitab ini, yakni kitab Lataiful Isyarat. Dan Syekh Abdul Hamid sendiri telah merangkum tentang basmalah dalam ilmu usul fikih berikut mabadi' asyara ilmu fikih, tentang pengenalan-pengenalannya, dalam sebuah risalah yang konsepnya mirip muqaddimah atau pembukaan bagi kitab Lataiful Isyarat. Fanzurha in syi'ta, fanzurha maka silahkan diteliti ha kepada itu risalah, in syi'ta apabila engkau berkehendak, jika berkenan ya silahkan diteliti di risalah tersebut. Tarok maka akan melihat engkau ma kepada keistimewaannya, yan isyu yang akan membangkitkan apa ma al-albaba kepada orang-orang yang cerdas. Ketika engkau meneliti dan membaca risalah ini, maka engkau akan melihat suatu karya yang menggugah al-albab bagi orang-orang yang cerdas. Wabillahi taufiqu, ya. Ini mubtada muakhar. Wabillahi, dan yaitu tetap memohon kepada Allah, at-taufiqu adapun pertolongan. Wabillahi, dan yaitu tetap dalam kendalinya dan kuasanya Allah, at-taufiqu adapun hak memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya.
Jadi hanya Allah lah yang memberikan pertolongan. Wa biyadihi uzmatut tahqiqi, wa biyadihi, dan yaitu tetap dalam kekuasaannya Allah, uzmatut tahqiqi, adapun tali ya, atau ikatan tahqiq, kebenaran ya, atau kesungguhan. Dan tentang seberapa kuat kesungguhan kita itu berada dalam kekuasaannya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, qala telah berkata siapa musannif, yakni Syekh Al-Imriti rahimahu, semoga merahmati siapa Allahu kepada Syekh Al-Imriti, rahimah semoga merahmatihu kepada Syekh Al-Imriti siapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ini adalah bait pertama dengan menggunakan bahar rojaz ya. Qala al-faqiru syaraful imriti dzul azzi wat taqsiri wat tafriti. Qala telah berkata siapa al-faqir, ini tawaduknya beliau ya, orang yang sangat membutuhkan rahmat dari Allah. Asy-syarafu, tegasnya Syekh Syarafuddin Al-Imritiyu, yang nisbat kepada desa Imrit, atau Al-Amritiyu yang nisbatnya kepada desa Amrit. Dzul azzi, yang memiliki sifat lemah, wat taqsiri, dan ceroboh, wat tafriti, dan berlebihan ya. Jadi taksir ini ceroboh, artinya minim atau minus. Tafriti ini berlebihan atau lebay, jadinya plus ya. Jadi yang ceroboh dalam melakukan segala sesuatu sehingga hasilnya kurang, wa tafriti, dan berlebihan dalam mengerjakan sesuatu sehingga hasilnya sama. Berlebihan jadinya kurang bagus. Ini tawaduknya dari beliau. Ilam, ketahuilah oleh engkau wahai mukhatab ghair muayyan, annahu, kepada sesungguhnya kelakuan, yaitu innama ata, pastinya mendatangkan siapa an-nazim munazim rahimahullah taala bi jumlatil hikayati, dengan jumlah hikayah. Jadi di sini ada iltifat ya, badi iltifat dari mutakallim wahdah kepada isim zohir. Seharusnya adalah qultu, berkatalah aku. Tapi di sini qala al-fakir, berkatalah dia seorang yang fakir. Itu maksud daripada annahu innama atan nazim bi jumlatil hikayah bi qawlihi qala asy-syaraf ya. Tentu saja dengan dauhnya nazim qala asy-syaraf, tegasnya telah berkata Syekh Syarafuddin, targhiban, karena ngabibita, artinya supaya menarik atensi, fi kitabihi, di dalam kitabnya nazim, bita'yini muallifihi, dengan menentukan atau dengan menunjuk penulisnya kitab, bila qabihi, dengan laqabnya nazim al-masyhuri, yang sangat terkenal, bil jalalati, dengan tokoh keilmuan ya, tokoh besar, fil ilmi, di dalam keilmuan. Jadi sengaja penulis di sini Syekh Imriti langsung mencantumkan gelar beliau, laqabnya beliau, yaitu Syarafuddin Al-Imriti, supaya targhib, itu menarik minat. Oh, ternyata kitab ini ditulis oleh seorang tokoh besar dalam keilmuan. Liyakuna, supaya ada lah apa kitab, yaitu ad'a, lebih memanggil, liqabulihi, bagi, artinya lebih sesuai, liqabulihi, bagi diterimanya kitab. Wal ijtihadu ya, wal ijtihadu fi tahsilihi, targhiban fi kitabihi bi ta'yini muallifihi bi laqabihi al-masyhur bil jalalati fil ilmi liyakuna ad'a li qabulihi wal ijtihadi ya.
liqabulihi wal ijtihadi. Ini atop kepada qabul ya, yang dekat saja ya. Tadi dicari ke depan sini, kirain atopnya kepada targhiban, ternyata di sini nasab ya. Jadi di sini ada alif lam, di sini tanpa alif lam, jadinya kurang serasi. Ternyata ma'tuf alaihnya dekat ya, ini qabul. Liyakuna ad'a liqabulihi wa liyakuna ad'a lil ijtihadi ya. Waliyakuna, dan supaya ada apa kitab, yaitu ad'a lebih menarik, lil ijtihadi bagi atau untuk kesungguhan fi tahsilihi di dalam mempelajarinya kitab, dan supaya lebih menarik kesungguhan dari para pencari ilmu begitu mendengar kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Imriti. Fayusabu, maka diberikan pahala, artinya diberikan penghormatan siapa muallifuhu, penulisnya kitab. Sehingga investasi pahala dari musannif ini lebih banyak ya. Wa hakadha madhul kitabi wa tabyinu mahasinihi idil majhul marghubun anhu. Wa hakadha, dan seperti ini qawnu hadzal kitab ad'a lil qabul wal ijtihad, itu rujuknya hadza. Wa hakadha, dan itu tetap seperti ini al-qaunul madhkur madhul kitabi, adapun memuji kitab, harus dipromosikan ya, karya kita itu seperti apa, klasifikasinya seperti apa, nilai plusnya seperti apa. Jadi itu maksud daripada madhul kitab, memuji karya, wa tabyinu mahasinihi, dan menjelaskan keistimewaan-keistimewaannya kitab. Jadi harus dipromosikan kepada ruang publik tentang apa saja nilai tambah dari atau add value dari karya kita. Idil majhul marghubun anhu. Idil majhulu, karena adapun hal yang tidak diketahui yaitu marghubun, sangat dibenci, apa anhu al majhul ya. Ini rujuknya kepada al. Idil majhul marghubun anhu, karena seseorang yang tidak tahu ya informasi biasanya cenderung cuek-cuek saja ya. Jadi harus disampaikan informasi ini. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.